Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di sini saya akan menerangkan terkait dengan WATSAN atau Water and Sanitation. Nah, sebelumnya teman-teman tentu tahu apa sih manfaat dari air itu, apa sih sanitasi itu. Tentu sudah tidak asing lagi, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang mana setiap orang atau individu dituntut untuk selalu menjaga kesehatannya. Nah, bahwasannya kita tahu setiap orang itu mempunyai hak terhadap air bersih, yang mana air bersih itu sering kita jumpai tidak hanya ada dalam sumur, tapi banyak sekali air bersih itu bisa kita jumpai, entah itu di sungai, air hujan, ataukah air-air yang sifatnya dia tidak memiliki efek ketika dikonsumsi. Nah, ini adalah hal-hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan WATSAN. Oke, pertama yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan keperluan air dan sanitasi dalam kondisi bencana. Kenapa sih harus air? Kenapa sih harus sanitasi? Ada apa dengan air dan sanitasi? Kita tahu bahwasanya setiap orang itu mempunyai hak terhadap air bersih. Ini sudah hal yang paten dan secara legalitas atau secara peraturan itu udah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Air bersih merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat atau manusia yang hidup di bumi ini. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya air dan sanitasi itu? Tentu tujuan utamanya yaitu adalah untuk mengurangi risiko penyakit sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dan mencegah kematian akibat drainase. Tentu melihat tujuan itu teman-teman sudah paham apa kegunaan air dan apa kegunaan daripada sanitasi atau kebersihan itu. Nah, kenapa hal ini harus kita bahas? Karena ketika terjadinya sebuah bencana, maka yang sering kita temui yaitu adalah jaringan PDAM rusak, sumur-sumur terkubur reruntuhan atau lumpur, jalur akses sumber air mata air terputus, atau banyak puing-puing sampah serta kondisi drainase yang rusak sehingga banyak air tergenang. Didukung perilaku kesehatan yang buruk dari masyarakat atau pada saat itu sebagai korban bencana. Tentu seringkali ketika kita menemui bencana, banyak sekali kebutuhan air yang harus dipasok terhadap masyarakat atau korban bencana tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kegiatan air dan sanitasi pada fase bencana? Untuk mengurangi resiko dari bencana yang ditimbulkan, hal yang dilakukan dalam kegiatan air dan sanitasi adalah pasokan penyediaan air bersih, pembuangan tinja, pengendalian faktor atau wabah penyakit, manajemen sampah, drainase saluran air, atau penyuluhan kesehatan. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, pertama yaitu adalah terkait dengan pasokan atau penyediaan air bersih. Tentu dalam pemasokan, dalam keadaan bencana, kita tidak bisa hanya melihat jenis airnya. Biasanya ya yang kita pasok adalah air-air bersih, baik dari pegunungan, sumur, atau air-air mineral. Nah, dalam pasokan ini, apalagi dalam situasi bencana, kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah kuantitas, dua kualitas, yang ketiga adalah sarana dan piranti air. Berkaitan dengan kuantitas air, tentu dalam bencana jumlah air yang diperlukan itu sangat banyak. Nah, maka
yang perlu kita perhatikan adalah dari mana kita bisa mengambil air tersebut. Nah, tentu pertama kali yang terfikirkan yaitu adalah tanah, karena dimanapun air itu berada, dia bersumber dari tanah. Tanah itu bisa berupa nanti pengambilannya bisa melalui sumur ataupun mata air, atau air permukaan seperti kolam, sungai, dan telaga, atau bahkan bisa saja air hujan yang ditampung dalam wadah untuk memasok air bersih. Nah, selain daripada kuantitas atau jumlah air yang diperlukan, yang perlu kita perhatikan yaitu adalah kualitas air. Karena tidak semua air yang kita temui dia bisa dikatakan bersih atau tidak terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, salah satu cara untuk melakukan pemeriksaan kualitas air yang pertama bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan secara fisik. Bisa kita lihat warnanya, rasa, dan bau. Warna air bersih ya sebagaimana yang sering kita ketahui, warnanya jernih dan rasanya dia tidak terasa asin, gurih ataupun rasa-rasa yang lain atau pahit. Nah, dan baunya pun tidak bau apabila memang air itu bersih. Ya, teman-teman tahu bahwasanya bau itu yang dikatakan sebagai bau yang tidak layak untuk dikonsumsi air itu tentu tahulah, baik air yang berbau busuk karena tercemar bangkai hewan ataupun tercemar terkait dengan limbah-limbah rumah tangga. Nah, yang kedua bisa saja dilakukan pemeriksaan secara biologi. Hal ini tentu berkaitan dengan pemeriksaan bakteri patogen, yaitu atau bakteri E. coli yang biasa kita temui atau yang biasa sering kita dengar. Yang ketiga bisa saja melalui pemeriksaan secara kimia. Nah, ini tentu lebih detail lagi yang bisa kita lakukan atau bisa memberikan sebuah bisa memberikan sebuah pernyataan tegas bahwasanya air itu tercemar atau tidak. Nah, yang ketiga dalam memperhatikan pasokan kita juga harus memperhatikan berkaitan dengan sarana dan piranti air. Nah, bisa enggak air itu diakses oleh masyarakat yang terdampak bencana? Bisa enggak air itu didistribusikan kepada korban atau bencana? Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam situasi bencana atau dalam membangun sebuah watsan yaitu adalah pembuangan tinja. Dalam pembuangan tinja yang perlu diperhatikan adalah antara lain jumlah dan akses ke jamban. Masyarakat berhak mendapat jumlah jamban yang memadai cukup dekat dengan tempat tinggal. Dan selain itu, di dalam membangun jamban yang harus diperhatikan adalah pemisahan jamban berdasarkan jenis kelamin, tempat buang air besar, dan pemeliharaan. Kenapa harus ada pembuangan tinja atau pengendalian pembuangan tinja? Karena dalam situasi bencana di mana banyak sekali bangunan-bangunan yang rusak, tentu yang perlu diperhatikan adalah sebuah kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah pembuangan tinja atau kotoran masyarakat, entah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk daripada pembuangan tinja yang bisa kita lakukan atau bisa kita buat apabila adanya sebuah bencana. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk jamban. Ini ada jamban bergerak, terus ada mobil sedot tinja, karena seringkali kita temui bahwasanya dalam bencana itu udah tidak ada tempat untuk membuat jamban yang permanen, pasti banyak sekali jamban-jamban yang sifatnya non permanen, di mana kotorannya nanti akan diangkut oleh mobil sedot tinja. Nah,
Itu salah satu ada contoh yaitu jamban keluarga yang ya sudah sering kita ketahui atau temui di rumah kita masing-masing. Oke, dalam bencana kita tidak luput dari sebuah ancaman yaitu wabah penyakit. Nah, di sini ada sebuah cara yaitu terkait dengan pengendalian vektor. Vektor itu sendiri diartikan suatu agen atau penyebab pembawa penyakit. Contoh vektor hama dan jenis penyakit yang ditimbulkan. Karena dalam situasi bencana ya kita tidak tahu bahwasannya ada banyak pusat wabah atau penyakit yang sering kita temui. Biasanya yaitu malaria yang diakibatkan oleh nyamuk, karena banyak sekali air-air tergenang di situ, di wilayah bencana. Itu ada penyakit diare yang diakibatkan karena lalat atau kecoa yang hadir atau telah bercampur dengan sampah-sampah dan hinggap di makanan korban bencana. Skabies, penyakit skabies atau penyakit yang diakibatkan karena vektor dari hama kutu. Nah, biasanya ini sering kali ditemui di handuk, air yang kotor, tempat tidur yang kotor. Yang selanjutnya yaitu adalah penyakit salmonella atau leptospirosis yang biasanya diakibatkan karena adanya hama tikus. Ya, tempat berkembang biaknya kita temui biasanya banyak di sampah-sampah, di got, di tempat-tempat yang kumuh. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas berkaitan dengan manajemen sampah. Sampah sendiri itu diartikan sebagai sebuah benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah maupun proses industri. Sampah ini dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sendiri diartikan yaitu sampah yang mudah membusuk. Sedangkan anorganik adalah sisa sampah atau barang yang tidak dapat membusuk. Perlu penguraian yang cukup lama. Organik itu bisa saja dikatakan sebagai limbah rumah tangga, daun-daunan, sayur-sayuran, sifatnya mudah membusuk dan cepat terurai. Sedangkan organik itu ya yang sering kita temui yaitu adalah plastik. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah yaitu yang pertama adalah pengumpulan, atau kita bisa melakukan tindakan yaitu membuat tempat sampah seperti tong sampah, lubang sampah, ataupun tempat pengumpulan di mana sampah itu bisa terpusat atau dijadikan satu, jadi sampah tidak terseser. Atau pembuatan TPS, tempat pembuangan sampah sementara, atau pembuatan TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan tempat pembuangan sampah sementara yang biasa kita temui di pasar-pasar atau di lingkungan rumah-rumah sekitar kita. Dan juga pembuatan TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Ya kita tahu biasanya ini ada di pinggiran wilayah-wilayah kota-kota atau wilayah daerah-daerah di pesisir biasanya, atau di wilayah yang jauh dari rumah masyarakat atau wilayah masyarakat itu tinggal. Yang bisa dilakukan yang kedua adalah pengangkutan, bisa melakukan gerobak, mobil sampah, ataupun melalui transportasi yang lain atau alat-alat yang lain. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengolahan. Nah, sampah tentu tidak semua itu bisa dikelola atau didaur ulang. Ada beberapa sampah-sampah yang bisa dikelola dan tidak bisa dikelola. Biasanya sampah-sampah yang bisa dikelola itu adalah contoh sampah organik. Sampah organik, bahan-bahan makanan yang nanti bisa dijadikan sebagai kompos atau pupuk. Nah, sedangkan sampah anorganik yang masih bisa dikelola itu bisa dibuat sebagai kerajinan. Contoh seperti plastik bungkus kopi ya yang sering kita temui, dia bisa dijadikan sebagai
dirajut bisa menjadi tas ataupun bahan-bahan yang lain. Sedangkan apabila memang tidak bisa dikelola kembali atau tidak bisa didaur ulang, maka sampah itu bisa dibuang pada tanah galian atau tempat rendah atau dikubur pada tanah galian, ataupun solusi yang paling akhir adalah dibakar. Itu pun dalam jumlah yang jangan terlalu banyak, karena apabila sampah plastik dibakar yang terlalu banyak akan mengakibatkan sebuah pencemaran lingkungan, terutama di lingkungan di udara. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan jenis dan sumber sampah. Nah, ini tentu bisa teman-teman lihat ada beberapa jenis sampah dan dari mana sumber sampahnya. Jenis sampah yang di sini seperti sampah organik, makanan, sayuran, itu bisa kita temui di rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga, atau combustibles atau benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas bisa kita temui di tempat-tempat industri, industri kardus ataupun industri kertas tentunya. Atau non combustibles atau tidak mudah terbakar seperti botol, panci dan lain-lain. Ini bisa kita temui di dapur umum atau industri juga, rumah-rumah industri yang sifatnya mengindustri berkaitan dengan bahan-bahan dapur. Bangkai binatang mati bisa kita temui di sekitar kita lah, lingkungan sekitar kita, itu biasanya di peternakan, atau sampah limbah berbahaya seperti minyak, kimia, alat-alat medis, itu kan, itu bisa kita temui di pusat kesehatan seperti rumah sakit. Selanjutnya itu ada jenis sampah dan cara pengelolaannya, seperti sampah umum atau jenis sampah patologikal and limbah infection atau jenis sampah berbahaya dan tajam. Nah, contoh sampah umum seperti sampah dapur, kertas, kardus. Nah, cara pengelolaannya bisa kita lakukan yaitu membuat lubang galian terbuka, pembakaran, sanitary landfilling atau penguburan. Jenis sampah lain seperti pathological and limbah infection seperti limbah dari laboratorium, cairan itu bahan perban atau alat-alat medis, limbah-limbah daripada alat-alat medis itu. Bisa cara pengelolaannya adalah pembakaran, dibakar dan dikubur. Jenis sampah lainnya seperti jenis sampah yang berbahaya dan tajam seperti jarum suntik, zat infus, sarung tangan dan lain-lain. Nah, cara pengelolaannya yaitu adalah melakukan pembakaran dengan menggunakan temperatur yang diperlukan, atau biasanya temperatur ini dibakar lebih atau kurang dari 1000 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu kita membahas terkait dengan drainase. Drainase sendiri diartikan sebagai saluran air yang tujuannya mengalirkan air dengan membuat saluran untuk menghindari genangan yang merupakan sarang perkembangbiakan vektor atau wabah penyakit. Tentu dalam situasi bencana, hal yang paling diperhatikan yaitu adalah drainase, di mana agar tidak adanya sebuah wabah penyakit baru seperti malaria, maka tentu harus dihindarkan dari genangan-genangan air. Ya, salah satu contohnya yaitu adalah pembuatan drainase. Salah satu tujuan atau perlunya dibentuk sebuah drainase pada kondisi bencana yaitu adalah supaya tidak mencemari air bersih tentunya. Yang kedua, tidak menjadi perkembangbiakan nyamuk atau lalat dan kecoa. Yang ketiga adalah tidak mengganggu pemandangan. Tentu ketika sudah adanya bencana, sudah terjadinya banyak bangunan yang rusak, tentu yang perlu kita hindari adalah tidak adanya dampak lain seperti yaitu adalah adanya wabah penyakit. Nah, ya, dalam pemeliharaan drainase, yang pertama adalah periksa lubang saluran. Bila ada korban yang tersangkut, ambil dan buang ke
sampah. Ada kotoran yang tersebut ambil dan buang sampah. Ya, sesekali siram dengan air agar tidak terjadi penyumbatan oleh tanah yang terbawa air. Sebisa mungkin drainase ini tidak tersumbat oleh barang-barang ataupun sisa-sisa puing-puing bangunan yang menjadikan aliran air ini tersumbat. Sebisa mungkin kita hindari dari itu semua. Nah, yang selanjutnya dalam situasi bencana yang perlu kita lakukan adalah penyuluhan kesehatan. Tujuan dari penyuluhan adalah untuk mengajak masyarakat dan memberikan kesadaran dalam pentingnya kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan. Tentu dalam bencana seringkali masyarakat mengeluh, ya, mengeluh-eluhkan kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal ketika kita berpikir setelah bencana itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita harus bisa menjaga diri kita pribadi agar tidak menjadi korban lagi. Nah, yang perlu kita lakukan atau yang biasa kita lakukan atau bisa kita lakukan adalah saling berbagi informasi dan pengetahuan berkaitan dengan bagaimana cara menjaga pola hidup bersih dan sehat di masa bencana, bagaimana cara agar kita terhindar dari wabah penyakit. Yang kedua adalah pergerakan masyarakat menggunakan pola partisipatif. Jadi ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan atau melakukan menjaga kesehatan secara pribadi ataupun masyarakat, perlunya kita mendapatkan support atau dukungan dari masyarakat semuanya, terutama masyarakat yang terdampak bencana. Karena ketika kita berangkat sendiri, ya sedangkan masyarakat yang lain bersifat pasif, maka dalam penyuluhan kesehatan atau pencegahan wabah penyakit ini, maka tidak akan bisa berjalan secara efektif atau efisien. Yang selanjutnya adalah penyediaan bahan dan sarana yang penting. Tentu ini hal yang perlu untuk menunjang kebutuhan daripada penyuluhan kesehatan. Oke, ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh air dan sanitasi yang tidak bisa terjaga dengan baik. Yaitu adalah penyakit kolera, tipes diare, hadirnya cacing tambang, cacingan, skabies, penyakit kulit, malaria, mengakibatkan demam berdarah. Kita lanjut kepada pembahasan, yaitu selanjutnya itu adalah PAS atau Participatory Hygiene and Sanitation and Transformation, atau yang diartikan sebagai suatu rangkaian cara untuk tercapainya perubahan pengetahuan dan sikap yang berkaitan dengan sanitasi dan kebersihan diri yang sehat dan membantu dalam mendorong penataan fasilitas air dan sanitasi secara partisipatif. Oke, PAS ini hadir dari sebuah permasalahan atau latar belakang yang bisa dilakukan dalam situasi bencana karena adanya sebuah rendahnya akses terhadap air bersih, tingkat perekonomian rendah, masyarakat rentan terhadap penyakit yang berhubungan dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi, ada minat untuk berubah, dan wilayah yang bersangkutan kurang mendapat perhatian dan pemerintah atau NGO atau organisasi lainnya. PAS ini adalah sebuah tindakan yang bisa kita lakukan manakala memang daerah bencana tersebut memerlukan bantuan berkaitan dengan air bersih. Nah, tujuan dari PAS ini yang pertama adalah meningkatkan perilaku hidup sehat, mencegah penyakit diare, mendorong penataan atau fasilitas air bersih dan sanitasi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk untuk menunjukkan adanya korelasi antara sanitasi dan status kesehatan, untuk meningkatkan rasa percaya diri para anggota masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu adanya peningkatan perubahan yang permanen dan keterlibatan masyarakat. Nah, ini bisa dimulai bersama dengan masyarakat, ditetapkan bersama dengan masyarakat, dilaksanakan bersama masyarakat, dan diputuskan oleh konsultasi dengan masyarakat. Karena
dalam melakukan PAS ya, ini kita perlu adanya dukungan dan support system dari masyarakat, baik masyarakat yang terdampak secara internal internal ataupun masyarakat eksternal sebagai support system untuk membentuk sebuah atau membangun sebuah alat untuk menunjang kebersihan atau sanitasi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa tahapan-tahapan PAS yang bisa kita lakukan, yaitu berkaitan dengan identifikasi masalah. Ini bisa kita dapat dari cerita masyarakat atau masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua ada analisa masalah. Nah, ini kita bisa membuat peta masyarakat, perilaku kebersihan diri yang baik dan buruk, atau bagaimana penyakit itu bisa menyebar. Yang ketiga yaitu terkait dengan perencanaan untuk solusi. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan untuk menghentikan penyebaran penyakit. Yang keempat adalah pemilihan opsi-opsi. Nah, pemilihan opsi-opsi ini adalah berkaitan dengan apa yang saja yang bisa kita lakukan dan apa saja yang bisa kita perbaiki untuk membangun air bersih dan sanitasi itu sendiri. Tahapan yang kelima yaitu terkait dengan perencanaan untuk adanya fasilitas baru dan perubahan perilaku. Nah, ini bisa kita buat yaitu berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan untuk membangun fasilitas baru itu agar masyarakat bisa menjaganya dengan baik. Yang keenam adalah perencanaan untuk pemantauan dan evaluasi. Nah, ini ya yang kita lakukan ketika memang air dan sanitation yang kita berikan atau yang sudah kita buat seperti halnya jamban, seperti halnya tempat penampungan air yang sudah kita buat, itu bisa kita lakukan tahap pemantauan dan evaluasi setiap saat atau beberapa minggu atau beberapa hari sekali atau beberapa bulan sekali sebagai bentuk daripada perawatan itu sendiri. Nah, yang ketujuh adalah evaluasi yang partisipatif. Tentu kita selalu responsif terhadap keluhan dari masyarakat setelah adanya sebuah bencana, karena perbaikan-perbaikan tidak bisa kita lakukan secara saklek atau secara tiba-tiba atau secara saat, tapi perlu adanya sebuah tahapan baik secara rekonstruksi maupun rehabilitasi. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh panitia, atau bisa japri sesuai dengan nomor handphone yang sudah tertera di media sosial teman-teman KSR tentunya. Bisa menghubungi secara langsung atau bisa didiskusikan melalui media sosial. Cukup itu saja dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.